Udah kalau gitu dia ini masukin dalam kuali yang besar aja. Masukin kuali yang besar terus kepalanya atau ndasnya diikat. Udah diikat kepalanya, ya kan? Udah kan nggak bisa ngapa-ngapain udah. Udah kayak ingkung, udah kayak ayam dalam kuali, dalam panci gitu kan. Pecah panci besar gitu. Terus disumet, apa sumet itu? Dinyalakan api di bawah kuali tadi gitu kan. Direbus, ya lama-lama kan panas gitu kan. Kayak apa gitu loh. Ini mungkin terinspirasi Fir'aun membantai keluarganya, Bu Dewi, Siti, siapa? Yang dibakar dalam kuali besar itu siapa pada zamannya Fir'aun itu? Masitoh ya? Bener Masitoh ya? Siti Masitoh kan? Yang dia dan anak-anaknya direbus dalam kuali besar di zamannya Fir'aun. Ya Masitoh kan ya? Ya Siti Masitoh. Gitu loh. Mungkin terinspirasi dari itu. Jadi udahlah raja ini masukin aja dalam kuali, jadiin ingkung. Nah begitu awalnya kan nggak panas ya karena ada airnya banyak. Kalau ini kan nggak panas awalnya, tapi lama-lama kan jadi panas gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah panas dia manggil-manggil Tuhannya gitu kan. Tuhannya banyak. Orang dia penyembah berhala. Jadi kalau orang nyembah berhala itu kan banyak berhalanya, itu banyak. Wadul karo Tuhane. Wailata, Habil, Uzza. Di mana kalian? Tolong aku gitu. Ya orang patung gimana sih goblok, orang blokon. Ya kan? Blokon banget itu. Udah tahu patung dimintain tolong. Ya kan? Orang patung nolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Gimana mau nolong orang lain gitu kan? Itu. Terus dia ngadu. Aku itu tiap hari ngusap kepalamu, ya kan? Aku udah khidmah kepadamu seperti ini. Tapi kenapa kalian tidak datang menolongku? Ya, orang gemblungnya begitu, ya kan? Orang gemblung begitu. Jadi sudah tahu batu itu nggak bisa berbuat apa-apa, dimintain tolong, gitu kan? Nah melihat situasi yang makin genting, situasi makin genting karena air udah mendidih, udah panas terus. Tuhan-tuhannya itu nggak ada yang datang gitu kan, Tuhannya nggak ada yang datang nolong dia, suasana udah genting, udah panas airnya, kulitnya udah mulai kelojotan, akhirnya dia balik, imannya balik, dia balik kepada Allah, terus teriak-teriak dalam kuali besar itu, teriak-teriak dia ngomong la ilaha illallah, jadi wiridan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pokoknya ngomong terus baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah karena ini menjadi wasilah Allah menurunkan hujan dari langit sehingga mematikan api itu. Jadi api itu akhirnya mati karena hujan. Nah, setelah itu Allah mengutus angin puting beliung yang gede, kemudian menjadikan kuali itu ya terbang ke langit kayak piring terbang gitu, terus goncang-goncang baina sama. Terus dia ngomong la ilaha illallah gitu kan, sehingga dia hilang dari pandangan orang-orang muslim tadi, hilang. Kemudian jatuh pada satu tempat di mana tempat itu juga tidak mengenal Allah kaumnya, juga tidak beriman kepada Allah. Akhirnya dia cerita kepada kaum-kaum itu kejadiannya seperti ini, kemudian kaum-kaum itu masuk Islam. Jadi apa yang kita ambil, hikmah yang kita ambil dari ini? Dari kisah ini apa yang harus kita ambil? Ya karena kita itu manusia biasa, berbuat dosa ya itu tidak bisa kita hindari, ya kan? Yang penting jangan sampai meninggalkan Allah, jangan sampai lupa sama Allah. Seperti kisah yang di depan dulu ya kan,
Ada orang yang cuma mentauhidkan Allah, dia nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah berbuat baik, cuma punya la ilaha illallah, kemudian dia memegang teguh itu dan tidak mensekutukan Allah, tidak memusyrikkan Allah, masuk surga. Jadi pokoknya kalau kita masih megang la ilaha illallah itu masih ada harapan kita masuk surga. Jadi jangan pernah ragu untuk mengucap la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu miftahul jannah. Kita ini pemegang pintu surga. Kuncinya surga itu udah kita pegang. Jadi insya Allah kita itu ya semua masuk surga. Pokoknya nggak usah kalau ada orang bilang, oh zikir itu nggak ada dalilnya, zikir ini nggak ada dalilnya, ya nggak usah didengerin. Ya kan, zikir berjamaah nggak ada dalilnya, nggak usah didengerin. Yang penting kita tetap mengucap la ilaha illallah. Al-hadisu as-saminu, atau hadis yang nomor 8. Ini sampai enggak ini? Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, berkata siapa Ali? Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jelisu, duduk, ala kulli babin, atas setiap pintu, minal masjidi, dari masjid, yaumal jum'ati, di dalam hari Jumat, siapa yang duduk sab'una 70 apa nih malakan malaikat, yaktubuna, yang menulis atau mencatat, siapa sab'una malak, mencatat an-nasa, pada manusia, bi asma'ihim, dengan nama-namanya manusia, hatta yakuna, hingga ada hatta yakuna, hingga ada akhiroman, akhirnya manusia, itu yuktabu, ditulis, akhiroman, akhirnya man, hatta yakuna, hingga ada akhiroman, pada akhirnya man. Yuktabu, ditulis, siapa rojulun, laki-laki, jaa, yang datang, siapa rojul, hina jalisa, semasanya duduk, siapa al-imamu, imam, alal mimbari, atas mimbar. Jadi ditulis itu tadi, hina jalisa al-imamu alal mimbar, falam yu'addu, dan tidak menyakiti siapa rojul, ahadan, pada seseorang, fi majlisi, di dalam tempat duduknya rojul, walam yakul, dan tidak berucap siapa rojul, ila khaira, kecuali pada ucapan yang baik. Fadzalika, maka karena itu tadi, tidak menyakiti orang yang duduk di sebelahnya dan tidak berucap kecuali ucapan yang baik, adna, mendekatkan, siapa ahlun, adna, lebih dekat, siapa ahlun, ahli, yaumal jum'ati, ahlu yaumil jum'ati, siapa ahlu yaumil jum'ati, ahli yaum Jumat, apa nih hazon, bagiannya.
Jadi